Motor listrik paling laris di Indonesia saat ini, dan ini adalah Polytron Fox 350. Jadi Polytron itu sekarang tergolong sukses lah ya dengan motor listriknya. Pertama dengan Fox R, lalu Fox R dikembangkan menjadi Fox 350 ini. Dan ini adalah backbone mereka. Selain ini juga ada Fox 200 dan Fox 500. Motor ini dijual di Indonesia dengan harga 15,5 juta dengan sistem sewa baterai. Anda harus masih sewa baterai lagi 250.000 per bulan. Jadi baterainya bukan punya Anda tapi sewa dari Polytron. Sementara ngecasnya masih ngecas sendiri di rumah. Kita akan coba motor ini dan kita akan bahas 10 hal yang harus Anda ketahui kalau Anda mau meminang Fox 350 ini berdasarkan impresi yang kami dapatkan pada saat riding motor ini sehari-hari. Jangan kemana-mana, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalau Anda beli motor ini, Anda akan hanya dapat remote seperti ini. Jadi dia sistemnya keyless. Ada 2 tombol, ini tombol kunci buka sama kunci nutup. Kalau kita buka kuncinya, sistemnya akan terbuka. Kalau kita pencet ini, dia akan terkunci. Kita coba ya. Nyalakan dengan sistem terkunci. Dia hidup sih ya sebenarnya ya. Coba kalau kita kunci, dia mati. Jadi kalau terkunci, kadang-kadang nih ya, ini saya rasakan ya. Memang sistemnya keyless, tapi kadang kurang responsif. Jadi kadang udah dipencet-pencet, tapi nggak mau. Kadang dipencet lama, baru mau. Kadang dipencet lama nggak mau. Jadi kurang konsisten si keylessnya. Tapi oke sih ya, jadi nggak usah gantung-gantung lagi. Dan kalau sistemnya terkunci, kadang dia masih mau kebuka, masih mau hidup motornya, tapi tulisannya lock di sini. Jadi kalau Anda dorong-dorong itu dia motornya terkunci. Nah ini sistemnya nggak mau terkunci. Coba kita kunci ya. Kunci dulu. Terus kita buka. Nah jadi seperti kurang konsisten aja. Dia harusnya terkunci di situnya. Nggak kekunci juga. Aneh ya. Tadi kekunci, Duk. Sekarang nggak mau, Duk. Tuh kan nggak mau kan? Nggak mau mati kan tuh, lihat. Lihat deh. Dipencet-pencet nggak mau mati. Jadi ini harus dipencet agak lama baru mati. Ya ini sistemnya mungkin ada pengembangan ya. Harusnya Polytron kan dia perusahaan elektronik, harusnya seperti ini sih lebih mudah ya. Lalu yang kedua, ini yang saya suka dari Polytron Fox 350 ini. Kalau motornya sudah aktif dan sudah dimasukkan ke D, motor ini tidak pakai cut off di gasnya. Jadi kalau Anda tekan rem, belakang nyala lampu remnya, dia masih bisa jalan. Yeay. Yang sebelumnya itu cut off. Jadi kalau Anda tekan rem, dia nggak bisa jalan. Nah, yang menariknya lagi, mungkin insinyur di Polytron juga tahu bahwa cut off itu perlu untuk kecepatan tinggi. Jadi kalau motor ini jalan dengan kondisi rem ketekan sama Anda tetap ngegas, dia motor tetap jalan tapi hanya 10 km per jam saja. Jadi cukup lah ya kalau lagi macet-macet Anda butuh nanjak misalnya ya, nanjak sambil ngerem, nah itu bisa. Terus kalau mau ya teknik safety riding ya, nah, pada saat Anda macet-macet banget nih, perlu ngerem-ngerem dikit sambil buat slip-slip gitu, itu masih bisa, tapi 10 km per jam aja. Nah, gimana kalau kecepatan tinggi? Kalau kecepatan tinggi, Anda ngerem, padahal sambil digas, motornya akan cut off. Jadi, dia akan berasa deselerasi, karena gasnya otomatis kena cut off. Jadi, berasanya memang di atas 10 km per jam. Nanti akan cobain sendiri. Kalau lagi riding, tiba-tiba ngerem, dia motornya akan kayak hilang tenaganya. Oke lah ya. Tapi motor ini tidak ada regenerative braking. Jadi buat Anda yang ada di daerah pegunungan atau naik turun, agak hati-hati kalau lagi turun karena tidak ada regenerative brakingnya.
Lalu yang ketiga, motor ini punya side stand switch. Jadi motor ini sudah saya hidupkan dan sudah dalam posisi D. Dia 0. Tapi kalau standar sampingnya turun, itu ada indikator di sini. Jadi walaupun dia sudah ready, dia nggak bisa digas ya. Begitu dia standar sampingnya dinaikkan, baru ready-nya nyala, baru bisa digas gitu. Jadi tetap ada faktor keamanan. Yang lucunya ya, motor ini kan punya tombol P ya, park di sini ya. Kalau tombol parknya kita tekan, memang dia jadi P, ya kan? Nggak bisa nih digas, ya kan? Tapi kalau tombol P-nya ditekan, dia ready, bisa digas. Cuman kalau standar sampingnya turun, ya dia ada faktor keselamatannya. Safety ya. Lalu yang keempat, itu adalah karakter tenaganya. Motor ini punya 2 riding mode, ada D sama S atau drive sama sport ya. Dia secara tenaga itu mungkin nggak terlalu jauh beda antara D sama S, terutama di kecepatan rendah. Jadi pada saat berangkat nih dari 0, dari diem gitu, itu rasa tarikannya mirip-mirip aja antara D sama S. Tapi begitu kecepatannya naik 40 ke 50, nah boleh yang D itu berasa agak ngambang karena dia akan top speed di 60 km per jam. Karena begitu kalau pindahin ke S, dia akan tenaganya akan ada lagi dan motor bisa dikebut. Maksimumnya adalah 95 km per jam. Jadi kalau Anda riding harian, mungkin di jalan-jalan komplek, yang jalanan macet, cukup pakai D aja, nggak usah pakai sport. Tapi begitu ketemu jalan agak jauh, agak panjang gitu, boleh pakai sport. Cuman kalau buat yang sampai 50 aja, dia D aja cukup sih buat nyalip-nyalip, buat apa itu tenaganya cukup. Dan ini adalah profil tenaganya, kita coba pakai Race Logic. Ternyata ya mirip-mirip lah ya antara pakai D sama S. Yang berikutnya Anda punya 2 fitur yang menurut saya cukup berguna ya di motor listrik ya. Yang pertama fitur mundur. Emang berguna buat apa sih ya fitur mundur itu ya? Ya mungkin kalau parkirnya agak maju ke depan, agak turun gitu ya, itu enaknya buat dorong-dorong motor ke belakang nggak terlalu berat karena ada fitur mundur ini, cukup tekan R, lalu digas motornya akan otomatis akan mundur sendiri. Kalau R-nya dilepas, Anda gas lagi jadi maju, kira-kira gitu ya. Terus yang fitur yang kedua, secara elektronik motor ini punya fitur yang namanya HSA atau Hill Start Assist. Jadi kalau Anda berhenti di tanjakan, nah itu kan motor ini tidak punya parking brake lock ya. Tapi kalau Anda berhenti terus tekan rem yang lama, otomatis dia akan mengunci sistemnya. Di sini akan nongol tulisan namanya HSA atau Hill Start Assist. Nah kalau Hill Start Assist ini nyala, motornya akan nahan mundur. Lihat, ini saya dorong-dorong mundur, motornya nggak mau karena dia akan menahan secara elektronik. Lalu fitur ini hilang begitu Anda lepas tarik gas lagi, otomatis fiturnya akan hilang. Kalau mau dinyalain lagi, tekan aja rem yang lama dan dia fiturnya akan aktif lagi. Nahan mundur, jadi supaya nanjak motornya nggak ngelosor ke belakang. Nah, soal range nih, jadi naik motor listrik itu range anxiety ya, karena kalau jalan jauh ntar gimana caranya pulang. Nah, motor ini disebut sama Polytron punya jarak tempuh 130 km. Memang di atas kertas harusnya ini bisa, karena dia pakai baterai yang cukup gede. Dia pakai baterai 3,7 kWh, itu gede banget mas bro. Dan kemarin kita coba di Jakarta ya, buat riding harian aja. Saya coba ya, memang nggak jauh-jauh ridingnya, paling jauh saya naik motor ini sekitar hampir 50 kilo, 48 kilo saya ukur, dan baterai kepakainya itu sisanya dari 100% ke 62, berarti kepake sekitar 38%, itu dapat hampir 50 kilo. Nah kalau dengan gaya ridingnya sama, saya pakai drive waktu itu ya, memang nggak pakai sport karena nggak terlalu lengang juga jalanan karena siang-siang cukup padat, saya pakai D aja, lari nggak nyampe 50 km per jam, ya oke lah ya, dapat 48
km. Jadi kalau diterusin harusnya bisa lah di atas 120 km. Tapi ada lagi waktu itu saya pakai agak agresif, pakai sport ya. Mungkin dari rumah ke kantor kira-kira nggak sampai 20 km, 19 kilo, yaitu habisnya sekitar 19%. Berarti ya mungkin sekitar 100 kiloan kalau dengan gaya riding yang agak agresif. Masih oke lah ya. Range anxiety-nya nggak terlalu kuat banget, jadi Anda cas malaman, pagi 100%, itu cukup buat sekitar 100 kilo. Kalau jarak Anda rumah dari kantor ke rumah itu sekitar 30-40 km masih aman buat satu hari. Kalau nggak nyampe 20 kilo berarti motor ini sekali ngecas bisa 2 hari minimal. Atau mungkin 3 hari. Lalu berikutnya saya akan menyoroti decknya. Jadi dia punya deck bawah yang namanya comfy deck. Anda bisa lihat kaki saya itu berada sekian sentimeter lebih rendah daripada deck yang lamanya dia. Jadi Fox R itu ada di sini decknya, rata sampai luar. Sekarang banyak sekali rider Fox R yang bikin footstep di bawah sini supaya agak-agak selonjoran, tapi di Fox 350 ini nggak perlu karena decknya udah cukup rendah. Jadi kalau Anda lihat duduk saya nggak terlalu jongkok, dan ada satu lagi posisi comfy-nya di depan, jadi bisa agak-agak semi-semi selonjoran gaya-gaya maxi gitu ya. Cuman kalau dilihat nih, dia deck bawahnya karena di tengahnya ini terlalu lebar, jadi bagian pinggirnya ini nggak terlalu lebar. Kalau Anda lihat kaki saya di bagian samping sini itu masih ada sisa-sisanya nih. Dan bagian depan juga tidak terlalu panjang. Kaki saya ukuran 45 sepatu, jadi masih ada nyisa bagian tumit bagian depan. Tapi oke lah ya, dengan posisi riding seperti ini, setang juga nggak terlalu mentok di paha saya. Padahal tinggi saya lumayan, 185 cm. Jadi kalau Anda setinggi saya, ini masih enak buat mengontrol setang. Nah, lalu di belakang juga disediakan footstepnya model jagung. Dia kalau kita lihat dari belakang sih enak sih sebenarnya buat duduk ya. Tapi dengan footstep model jagung gini, kalau basah, nah ini berasanya agak licin nih. Jadi kalau memang misalnya terlalu licin, bisa sih ganti yang model karet dengan mudahnya ya. Nah, itu terserah Anda sih. Tapi dapatnya yang ini kalau standarnya dari Polytron. Lalu hal ke-8 yang kita soroti adalah kenyamanannya. Motor ini dua hal yang kita soroti soal kenyamanannya. Pertama, joknya. Harus diakui jok dari Polytron Fox 350 ini enak banget. Ini tidak melebih-lebihkan ya teman-teman ya, karena dia lihat joknya itu empuk banget. Kalau kita lihat saya tekan-tekan seperti ini, itu busanya empuk banget, baik yang di depan maupun yang di belakang. Dan dia cukup tebal, jadi dibuat duduk itu enak banget. Dan satu lagi ya, rata-rata motor yang bergaya sport seperti ini ya, sporty yang lancip-lancip seperti ini, itu bagian jok tengah sampai depan sini itu agak turun ke bawah, sehingga dia agak-agak nyerosot gitu ya ke bawah. Tapi ini tidak, dia agak-agak landai. Jadi kalau Anda lihat di sini, dia bisa menopang bagian pantat sampai paha itu sampai depan sini nih. Dan itu enak banget buat riding jarak jauh. Jadi kalau yang biasanya ini joknya kan lebar dan empuk ya. Tapi kalau bagian depan paha sini tidak tersangga dengan baik, ya lama-lama capek juga karena bagian penyangganya hanya titik kontaknya di belakang sini. Tapi ini sampai depan, jadi itu enak banget buat riding jarak jauh. Itu dari kenyamanan dari segi jok saja. Lalu bagaimana dengan suspensinya? Nah, suspensi motor ini itu pakai teleskopik di depan dan 2 shock breaker di belakang. Nah, sebenarnya empuk ya. Buat sendiri agak keras sih sebenarnya yang belakang. Nggak keras-keras banget, tapi oke lah. Jadi begitu buat boncengan, di belakang jadi empuk. Nah, bedanya apa? Dia di depan empuk, di belakang nggak terlalu empuk, tapi buat boncengan empuk. Nah, bedanya adalah pada saat kena lubang yang agak dalam. Ya, jadi di depan itu memang berasa banget mentok shock breakernya kalau kena lubang yang agak dalam dan polisi tidur. Jadi enaknya naik motor ini kena polisi tidur jangan dihajar. Pelan-pelan aja, blek gitu. Karena kalau dihajar dadak gitu, dia akan berasa dak mentok. Ya, kira-kira gitu ya. Memang Polytron harus diakui secara keseluruhan motor ini tenaganya enak, buat nyalip enak yang sudah saya bilang tadi ya.
ada sportnya juga, jadi buat nyalip-nyalip oke, range-nya jauh banget, jadi mungkin teman-teman banyak yang puas pakai motor ini sehingga banyak yang beli gitu ya, dan harganya cukup murah walaupun harus sewa baterai, tapi oke. Cuman memang Polytron harus diakui mereka adalah perusahaan elektronik dan baru belajar bikin motor beberapa tahun belakangan ini. Nah, ini mungkin adalah bagian yang bisa diimprove dari motor-motor mereka, yaitu sektor suspensi. Suspensinya memang terasa cukup empuk tapi mentok, Mas Bro. Jadi paduan itu kenyamanan sama performa ya. Kenyamanannya oke, tapi kalau mentok ya dipakai lama-lama juga nggak gitu enak. Dan satu lagi, mungkin kenyamanan dari segi vibrasi ya. Vibrasinya itu terasanya memang di bagian depan sini, daerah home steer. Kalau sebelumnya di Fox R memang yang kita rasakan adalah home steer-nya tidak terlalu kencang rasanya ya. Tapi di Fox 350 ini terasa memang ada penyempurnaan. Jadi buat riding ketemu jalan jelek memang tidak serasa getar yang dulu, tapi tetap masih ada getarnya. Dan nanti berkaitan sama body-body juga ada efeknya ya. Jadi sekarang sih memang terasanya lebih kokoh, tapi masih ya kalau dikembangkan lagi pasti akan lebih menambah kenyamanan baik dari segi keempukan maupun dari getaran. Lalu hal ke-10 yang perlu Anda tahu adalah soal body-body ini. Nah, body-body soal desain mungkin selera ya, tapi harus diakui desainnya fresh. Di depan lampunya juga baru, ya kan? Walaupun bentuknya masih mirip ya, dia punya DRL yang bisa dihidupkan, DRL-nya aja, atau Anda mau hidupkan lampu utama. Jadi Anda bisa matikan lampunya seperti ini, hidupin DRL-nya aja, dan DRL-nya sekarang model LED strip ya. Kalau yang lama kan model apa titik-titik gitu. Jadi ada pengembangan juga, dan ini adalah lampu dekat, ini adalah lampu jauhnya, dan ada passing lamp juga. Jadi secara pencahayaan dia memang kelihatan lebih modern di depan, walaupun buat malam itu cahayanya menurut saya masih bisa dimaksimalkan lagi. Agak kurang ya kalau di jalanan, apalagi kalau basah gitu ya. Itu nggak terlalu kelihatan pancaran lampunya, tapi lumayan bisa kelihatan di bagian depan jalan. Lalu body-body juga walaupun mencerminkan yang lama, tapi sekarang baru semuanya, desainnya baru, ya kan. Di depan sini windshield-nya masih mirip sama yang lama, tapi di tengah sini kelihatan berbeda jauh, baik dari speedometernya, posisinya sekarang agak keluar gitu, kalau yang kemarin agak mendem ke dalam. Lalu di tengah sini juga lebih keren karena tidak hanya tutup gitu aja, tapi ada ya aksen-aksen chrome-nya gitu ya. Kalau yang lama kelihatan sederhana sekali. Lalu kalau lihat di belakang juga, lampu belakang masih mirip sama yang lama ya, tapi bodinya beda jauh. Sekarang jadi lebih kompak ya. Dan kalau lihat dari belakang dia kelihatan tertutup ya. Kalau yang lama kan Fox 350 ini sebelumnya Fox R ya. Di sininya nih kelihatan kopong gitu ya. Nah kalau sekarang dia kelihatan lebih tertutup aja. Terus di bagian bawah sini juga covernya ini, kalau yang lama model Batman ya, sekarang lebih elegan aja semuanya bentuknya. Jadi kalau lihat dari belakang kelihatan motornya lebih tertutup, lebih elegan lah ya, lebih desainnya lebih. Tapi sayangnya memang plastik body dari Polytron ini menurut kami bukan yang terbaik lah ya. Jadi kalau diketok-ketok nggak terlalu tebel, dan kalau ketemu jalan yang, nah berkaitan sama komstir tadi itu, ketemu jalan yang jelek ya, berasanya seperti itu, terutama di bagian depan, di bagian sekitar speedometer dan windshield ini itu masih ada bunyi-bunyi dan getaran-getaran. Apalagi body-body kasarnya ini juga kita nggak tahu nanti tahan berapa lama, tapi kelihatannya memang tidak seenak melihat rata-rata produk skuter body-body yang dari Jepang. Oke, itu aja yang bisa kita sampaikan. Hasil dari review kita pakai motor ini selama beberapa lama. Motornya enak, remnya juga enak depan dan belakang. Oh ya, satu lagi, mungkin di luar semuanya ya. Satu lagi yang perlu ditingkatkan sebenarnya adalah bannya, karena menurut saya bannya ini sudah cukup lebar, di depan 100 dan di belakang 130, tapi rasanya licin, agak licin, terutama kalau Anda suka cornering. Nah, kalau Anda biasanya satu tikungan lah ya kita ambil ya, Anda pernah pakai motor lain dan Anda pede di tikungan itu, kalau pakai ini
mungkin harus reduce speed supaya entry speednya berkurang. Karena saya sempat agak kaget dengan kepedean saya, ternyata di belakang agak-agak snap. Jadi tapi kalau Anda bisa ganti ban sih, mungkin bisa cari yang traksinya lebih bagus lagi. Terutama kalau hujan-hujan. Kalau hujan-hujan suka deg-degan gitu. Jadi walaupun bannya lebar, enak sih kalau lagi kering. Cuman kalau ya itulah perpaduan antara suspensi sama ban masih bisa ditingkatkan lagi. Oke, itu aja video dari kami. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Overall motornya kami suka karena range-nya jauh, tenaganya enak, dan apalagi harus diakui dia powernya tuh linear dari bawah sampai atas. Tutup gas, dibuka ada lagi, ditutup buka ada lagi, jadi nggak ada kosongnya. Terutama kalau pakai mode S. Sampai jumpa di video kami yang lain, dan jangan lupa mampir-mampir di website kami www.autorider.com dan semua sosial media kami, baik di Twitter, di X ya, di Instagram, di Facebook, maupun di TikTok kami di @autorider.com. Dadah!